kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali bersama dengan saya Pendeta Sony Wongkar dari GPDI Ebenezer Palem Ganda Asri 2 dalam program Podcast Renungan Harian Eklesia. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Renungan hari ini, pesan firman Tuhan yang ingin saya bagikan, yang ingin sampaikan pada hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-13. Ini adalah pernyataan dari seorang Daud. Dia berkata, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Saudara, siapa yang tidak mengenal tokoh yang satu ini, yaitu Daud. Dia begitu dikenal dalam catatan firman Tuhan, dalam sejarah Alkitab, saudara. Dia dari seorang gembala kambing domba diangkat oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Tetapi saudaraku, ingat ketika dia melakukan kesalahan, pelanggaran, saudara. Ada pelajaran yang saya dapatkan bahwa siapapun kita, apapun status kita, apapun kedudukan kita, apapun yang kita miliki dalam hidup ini, kita punya potensi untuk melakukan kejahatan atau melakukan dosa. Tetapi lihat pelajaran firman Tuhan pada hari ini bahwa Daud, ketika dia melakukan pelanggaran, ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, Alkitab katakan dia datang kepada Tuhan. Dia bukan lari kepada manusia, tetapi dia datang kepada Tuhan sebagai pemilik hidupnya. Dia berkata dalam firman Tuhan hari ini, "Jangan membuang aku ya Tuhan dari hadapan." Kehidupan yang miris, yang tragis, saudaraku, adalah ketika Tuhan membuang hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak lagi berada di hadapan Tuhan. Jangan mengambil rohmu daripadaku. Ini yang menjadi permohonan Daud. Jangan buang dia di hadapan Tuhan. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu persis kalau dia di hadapan Tuhan itu sangat hebat, saudaraku. Hal yang paling indah dalam hidup Daud adalah ketika dia ada di hadapan Tuhan. Bukan ketika dia memimpin bangsa yang hebat, tetapi ketika dia ada di hadapan Tuhan. Dan kedua, ketika roh Allah itu tetap ada dalam kehidupan Daud. Siapapun kita, Bapak Ibu, kita semua sudah mungkin pernah mengalami keadaan-keadaan hidup di dalam pelanggaran, hidup mengecewakan Tuhan, hidup jauh dari Tuhan. Tidak menjadi alasan buat engkau untuk engkau tidak datang kepada Tuhan. Mari ajakan firman Tuhan hari ini kembali kepada Tuhan. Jangan engkau terus hidup di dalam kejahatan. Jangan engkau terus hidup di dalam kegelapan, tetapi kembalilah kepada Tuhan. Tuhan selalu membukakan pintunya bagi anak-anak yang mau kembali kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan, bagaimana seorang muda ketika dia tinggalkan ayahnya. Catatan firman Tuhan, dia menghambur-hamburkan semua kekayaan apa yang dia miliki. Ketika dia tidak memiliki apa-apa, ketika dia hampir memakan makanan babi, makanan binatang, dia ingat bahwa dia punya bapak, dia punya
orang tua, dia ingat, saudaraku. Dan dia, apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada bapaknya. Dia kembali kepada orang tuanya. Demikian juga dengan kita. Kembalilah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan roh itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena dengan Roh Kudus yang akan memampukan kita melewati setiap pergumulan-pergumulan kita. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Tidak ada kata putus asa. Selama kita mau kembali berbalik datang kepada Tuhan, selama itu juga Tuhan mau menerima dan akan terus memulihkan kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah pesan firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini itu dapat mengubah kami, hidup kami, menyadarkan kami untuk kami kembali kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau pemilik kehidupan kami. Kami mungkin terbuang, terpengaruh oleh karena dosa, oleh karena perbuatan-perbuatan kami yang jahat, kami jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Sebab Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Engkau akan, Tuhan Yesus, memberkati kehidupan kami dengan roh-Mu, dengan kekuatan daripadamu. Sebagaimana doa dari Daud. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Biar ini menjadi permohonan kami Tuhan. Kami ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Kami ingin diberkati. Kami ingin dilepaskan dari segala ikatan-ikatan yang mengikat kehidupan kami. Itu sebabnya Roh Kudus melawat kami. Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus memulihkan kehidupan kami. Sehingga semakin hari kehidupan kami akan terus bersinar. Kehidupan kami akan terus Tuhan menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih, berkati setiap kami yang menonton acara ini. Dan kami diberkati dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.